Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat Rida yang dimuliakan oleh Allah SWT dimanapun berada, kita kembali lagi di acara Drakor Dakwah Ramadan Komprehensif. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, sahabat Rida yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu kita ketahui bersama bahwasannya di bulan Ramadan Allah mewajibkan semua kaum muslimin yang sudah balik wajib untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Kalau melanggar sengaja tidak berpuasa, maka dia mendapatkan dosa besar. Kalau seandainya sengaja tidak melakukan puasa, maka kita sebagai kaum muslimin yang sudah berakal, yang sudah balik, wajib bagi kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Ada 4 golongan orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun menggantinya di hari yang lain. Orang seperti apakah itu? Yang pertama orang yang sakit. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, namun menggantinya di hari yang lain ketika dia sembuh sehat. Tentunya sakit yang bagaimana? Sakit yang seandainya dia berpuasa, maka sakitnya akan tambah parah. Tapi kalau sakit ringan, maka dia harus lanjutkan puasanya. Tapi kalau sakit berat, seandainya dia berpuasa, sakitnya akan tambah parah. Maka di sini dia harus berbuka agar menyelamatkan jiwanya, untuk menyelamatkan jiwanya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 185, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit, maridan yang sakit, aw ala safarin atau bepergian, seorang musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia mengganti pada hari yang lain, dia mengganti puasanya di hari yang lain. Sini orang yang sakit boleh dia berbuka dan nanti ketika sudah sembuh diganti dengan hari yang lain. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, wa man kana maridan aw ala safarin, atau orang yang musafir. Orang yang musafir juga boleh dia berbuka, boleh dia tidak puasa di bulan Ramadan, namun fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaklah dia menggantinya di hari yang lain ketika dia sudah sampai tujuan. Ini tentunya orang musafir yang melakukan perjalanan jauh, dan orang musafir boleh dia memilih, dia mau tetap puasa atau dia mau tidak puasa juga boleh, sesuai dengan kemampuannya. Kalau seandainya orang musafir tersebut kuat untuk melakukan perjalanan sampai tujuan dan tetap sehat, maka boleh dia tidak berbuka atau tetap puasa. Tapi sebaliknya, kalau tidak kuat, tidak mampu untuk sampai tujuan, maka di sini dia harus berbuka supaya dia sehat, jika sampai tujuan dengan selamat, maka dia harus berbuka. Sahabat Sa'ad Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah berkata, safarna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu kami pernah bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, ya. Fayasumus shaim wa yuftirul muftir. Ada sebagian dari kita, dari rombongan, sebagian yang ada yang berpuasa, wa yuftirul muftir, dan ada juga yang tidak puasa. Fala ya'iba ba'duhum ba'dha, dan kami ada orang yang berpuasa dan yang tidak berpuasa tidak saling mencela. Artinya boleh seorang musafir dia mau berbuka juga boleh atau tetap puasa juga boleh. Maka selayaknya kita tidak saling mencela. Kemudian yang ketiga adalah orang yang lanjut usia, orang yang sepuh, maka dia boleh boleh dia berbuka alias tidak berpuasa di bulan Ramadan.
Apa yang harus dilakukan orang yang sudah tua? Memang kalau sudah tua dia tidak akan bisa untuk, orang yang sudah lanjut usia ya, tidak mampu untuk berpuasa, maka kewajibannya adalah tidak mengkodok, akan tetapi dia hanya membayar fidyah, memberikan makan fakir miskin, dan tidak ada kodok, tidak melakukan puasa. Akan tetapi kewajibannya hanyalah apa? Hanyalah membayar fidyah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan kewajiban bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melakukan puasa, di sini orang yang sudah lanjut usia atau orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka di sini dia hanya membayar fidyah, Apa itu fidyahnya? Fidyahnya adalah memberikan makan fakir miskin. Kemudian yang keempat adalah wanita ibu hamil atau ibu menyusui. Ibu hamil atau ibu menyusui dia boleh tidak berpuasa. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Menurut mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwasanya orang ibu hamil atau ibu menyusui dia mengkodok puasanya, mengganti puasanya di hari yang lain ketika dia sudah sehat, sudah tidak menyusui lagi, sudah segar, maka dia mengkodoknya di bulan yang lain, di hari yang lain sebanyak berapa hari dia meninggalkan puasa, kemudian dan juga membayar fidyah, dan juga dia membayar fidyah memberikan makan fakir miskin. Ini pendapat Syafi'iyah. Ini selain dari empat orang yang telah disebutkan, maka dia wajib untuk melakukan puasa selama dia berakil balik, sudah balik, yaitu orang sakit, orang sakit, orang musafir, kemudian orang sudah lanjut usia, dan ibu hamil atau menyusui. Selain ini, maka dia harus berpuasa. Dia harus berpuasa karena sudah akil balik, sudah mendapatkan kewajiban untuk beribadah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.